Ya, ya. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana Unhas untuk memberi atensi misalnya membaca potret energi bersih ini di konteks Sulawesi atau Sulsel dan bagaimana Unhas membaca misalnya upaya-upaya mengisi gap begitu ya. Kita akan mendengarkan paparan Prof. Safarudin, Kepala Pusat Kelistrikan Unhas, waktu 8 menit ya Prof. Sensei. Kalau diizinkan saya mau berdiri. Berdiri silakan. Ya. Materinya bisa di... Halaman depannya tidak ya? Oke. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi saya memang kebiasaannya berdiri. Ya, jadi kebetulan dikasih topik masalah perspektif akademik terkait optimisasi energi terbarukan. Jadi mohon maaf ini saya kuliahi Bapak ini ya untuk hari ini. Ya karena tadi kita sudah dengarkan dari para pengambil kebijakan terkait dengan bagaimana tren energi terbarukan secara nasional maupun secara regional. Kita ingin melihat ya membumi kembali ya memahami apa itu optimisasi. Ya jadi kita mungkin sering menggunakan kata ini, menggunakan akar katanya ataupun turunan katanya ya, misalnya menggunakan kata optimum ya, optimis dan seterusnya. Tapi kita harus pahami apa itu optimisasi karena ini menjadi topik daripada bahasan kita untuk sesi ini. Jadi kalau kita lihat optimisasi adalah proses untuk menemukan kemungkinan solusi terbaik dari suatu masalah secara sistematis dengan memilih nilai terbaik dari himpunan variabel yang terbatas. Ini secara teori. Jadi ini kuliah optimisasi ini ya. Jadi kita harus paham. Jadi solusi terbaik. Jadi kita di bidang keteknikan kita selalu melihat variabel yang terbatas. Kita tidak bicara variabel yang infinity, yang tak berhingga ya. Karena kita lihat variabel teknis misalnya suhu itu kan terbatas, ada batasannya. Putaran mesin ada batasannya. Kapasitas generator itu ada batasannya dan seterusnya. Jadi kita ingin mencari ya nilai terbaik di antara batasan itulah yang mensupport ya solusi terbaik. Jadi tujuan optimisasi itu ya cuma dua ya, memaksimalkan output yang diinginkan atau meminimumkan output yang tidak diinginkan. Ya jadi misalnya kalau yang diinginkan kan tentu ya masalah uang ya, keuntungan ya, efisiensi kinerja sistem ya. Kemudian kalau kita ingin meminimumkan sesuatu yang kita tidak inginkan, misalnya waktu yang begitu lama misalnya ya, ataupun misalnya biaya ya. Seringkali kalau kita melakukan proyek pasti kita selalu ingin mencari biaya yang paling rendah. Jadi 3 komponen optimisasi yang sering muncul yang harus kita pahami. Yang pertama itu harus ada tujuannya, harus ada fungsi objektif. Ya, jadi fungsi objektif ini menggambarkan variabel apa yang ingin dimaksimalkan atau diminimumkan. Ya, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya optimisasi, biasa ada ya fungsi objektifnya apa, minimumkan atau maksimum. Ya, kemudian di dalam fungsi itu ada variabel. Variabel inilah yang kita ingin cari ya solusi terbaiknya ya. Jadi misalnya produk yang dapat dihasilkan, rute perjalanan ya, kemudian sumber daya yang dimiliki. Kemudian kita harus lihat juga variabel ini ada batasannya. Ya, ada constraint di situ ya. Jadi batasan yang harus dimiliki atau dipatuhi ya terkait physical system, kondisi ekonomi ataupun situasi logistik. Kita kasih gambaran ya. Ini contoh optimisasi ya, misalnya di generator ya, fungsi objektifnya adalah jumlah daripada cost function daripada generator ya. Jadi kalau kita buat satu ini adalah tujuan atau fungsi tujuan daripada optimisasi. Ini terkait fungsi biaya. Berarti fungsi biaya targetnya adalah minimum ya, minimum cost daripada biaya pengoperasian setiap generator. Kemudian kita harus lihat equality constraint-nya, batasan equality. Jadi pada saat kita menurunkan ya
biaya, pada saat yang sama kita harus menjamin bahwasanya daya daripada semua pembangkit itu harus terpenuhi keseimbangan antara daya beban dengan rugi di transmisi. Dan ini dua, daya aktif dan daya reaktif. Dan itu terpenuhi di persamaan itu. Kemudian ada inequality constraint. Jadi ada inequality constraint di mana ada batasan, di mana generator itu punya batas atas dan batas minimum. Kita harus mencari berapa nilai terbaik di dalam batasan itu. Kemudian kita harus juga patuhi masalah tegangan, ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada fungsi objektif, harus ada constraint dan harus ada equality constraint maupun inequality constraint. Oke. Kemudian kita bawa persoalan ini ke dalam renewable energy, ya, energi terbarukan menjadi tren diskusi kita hari ini. Jadi kita sudah paham bahwasanya yang mana menjadi energi terbarukan, sumber energi terbarukan, kita punya pembangkit listrik tenaga air misalnya dari hydropower, baik yang skala besar maupun skala kecil. Ada energi gelombang, kemudian ada energi pasang surut, kemudian ada energi matahari, biomasa, ya, panas bumi, dan energi angin. Kita sudah diberikan paparan tadi oleh Ibu Dwi Novalita. Nopalita. Itu 2 PLTB di Sulawesi Selatan, di Sidrap ada 75 megawatt dengan jumlah turbin 30, masing-masing 2,5 megawatt. Kemudian di Jeneponto ada kapasitas total 72 megawatt dengan jumlah turbin 20, masing-masing 3,2 megawatt. Ini jadi bagaimana persoalan optimisasi itu harus dibawa ke konteks renewable energy. Dan ini salah satu strategi, ya, strategi optimisasi, kunci strategi optimisasi di renewable energy. Salah satu misalnya format yang bisa kita adaptasi, misalnya bagaimana menghibridkan antara renewable energy system dengan energy storage. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran dasarnya, ya, kita punya di sini wind turbine, kita punya panel surya, kemudian terhubung ke converter, ya, supply beban, kemudian kita punya energi storage. Ini kombinasi energi storage. Ini tidak ada, yang belum ada di Sulawesi Selatan. Tidak ada perusahaan yang ingin membangun fasilitas khusus untuk energi storage. Ya, mungkin ini bisa ada investor yang masuk, ya, karena banyaknya peluang sebenarnya kita bisa memanfaatkan energi buang, ya, dengan menggunakan energi storage, ya. Kemudian ada beban, misalnya ada plug-in hybrid electric vehicles, ya, kendaraan listrik, ya, bisa juga menjadi salah satu alternatif di situ. Jadi kombinasi antara energi terbarukan dan energi konvensional, ada situ pembangkit listrik tenaga diesel, ya, kemudian disupport dengan sistem penyimpanan energi. Kemudian kita bisa lihat juga microgrid system. Ini tidak boleh kita lupakan karena microgrid system ini kita bisa mendapatkan energi mensuplai daerah-daerah tertentu, ya, dengan kemandirian energi. Ya, jadi sistem pengelolaan energi berdasarkan potensi energi yang tersedia, ya, baik digunakan secara sendiri maupun bisa dikoneksikan ke grid. Ini faktor yang biasa dipertimbangkan dalam optimisasi. Jadi 3 yang paling fokus sebenarnya itu adalah persoalan teknis, optimisasi ekonomi, dan optimisasi lingkungan. Ini yang ketiga, ya. Kemudian kita lihat dari turunannya masing-masing. Jadi misalnya optimisasi ekonomi, kita lihat efektivitas biaya. Jadi keseimbangan biaya investasi dengan biaya pemeliharaan dan operasi ini menjamin tingkat efektivitas biaya. Kemudian masalah teknis, kita harus lihat keandalan dan stabilitas. Ya, keandalan stabilitas. Apa itu keandalan? Ya, kontinuitas supply, ya. Kemudian stabilitas. Kita lihat output daripada sumber energi baru terbarukan ini kan sangat fluktuatif. Bagaimana kita bisa menjaga stabilitas sistem dengan keberadaan sumber energi terbarukan di dalam sistem. Kemudian ketersediaan sumber energi, ya, kita harus lihat. Kemudian kebutuhan energi dan dampak lingkungan. Last minute, Sensei. Jadi kita di universitas, ya, tentu kita harus mendukung, ya, segala program pemerintah, khususnya di bidang pengembangan energi baru terbarukan. Dan terkait masalah optimisasi ini, ya, kita sudah menyiapkan sumber daya manusia untuk memahami, ya, teknologi yang sering digunakan. Jadi yang pertama itu kita punya kemampuan untuk pemodelan, ya, dan software untuk simulasi. Jadi sini mencatat misalnya Balmoral, mungkin teman-teman di sini yang dari Kementerian SDM sangat familiar dengan software ini. Ini kebetulan saya pertama kali ikut training dengan perusahaan dari Denmark pada saat itu di Jakarta, memahami
apa itu Balmoral. Kemudian Homer ini tersedia sangat luas di internet, bisa kita manfaatkan. Kemudian LEAP yang banyak dipakai oleh teman-teman di Bappenas ya. LEAP ini kami juga mengerjakan ya, termasuk untuk wilayah Sulawesi itu kami mengerjakan misalnya skenario seperti dipaparkan Ibu tadi, misalnya bisnis as usual ya, green energy, government energy conservation, kemudian ada kebijakan energi nasional dan termasuk RUET untuk menyongsong net zero emission tahun 2060 ya. Jadi kami di universitas tentu tidak tinggal diam ya dalam memahami mensupport kegiatan semacam ini ya. Kami sangat familiar ya. Jadi misalnya mengembangkan teknik komputasi dan algoritma untuk tujuan optimisasi ya, penggunaan kecerdasan buatan dalam proses-proses optimisasi itu telah kami lakukan. Kemudian research contribution ya, kami di universitas itu di lembaga penelitian Universitas Hasanuddin itu terutama di Puslitbang itu kami sudah banyak sekali mengerjakan kegiatan visibilitas tadi ya, bagaimana ya pembangunan pembangkit yang ada di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, termasuk studi-studi penyambungan itu pernah kami lakukan. Kemudian kalau terkait masalah publikasi ilmiah bisa di searching di thematic research group kami, itu banyak sekali terkait masalah energi baru dan terbarukan, dan beberapa kolaborasi internasional, misalnya yang terbaru ini pengembangan energi ramah lingkungan dan mobil listrik dengan HCT ya, Higher College Technology di Dubai ya, terkait masalah smart city dan anaerobic digestion method for waste energy. Oke, Sensei. Oke. Ini we can discuss, nanti bisa diskusikan ya. Waktu kita Ya, jadi ini salah satu hasil penelitian terakhir terkait masalah optimisasi, masalah proses charging dan discharging di kendaraan listrik. Kalau kita di Indonesia kan masih prosesnya charging. Kalau di luar itu ada mekanisme discharging. Jadi istilahnya vehicle to grid. Jadi bagaimana misalnya pemilik kendaraan itu bisa menjual listriknya kembali ke grid pada saat listrik pada mobil listrik tidak lagi digunakan. Terpakai, ya. Oke. Kemudian ini slide terakhir. Sorry. Slide terakhir tidak muncul. Panitia. Oke, jadi ini juga lesson learn yang bisa kita jadikan patokan. Ini salah satu fasilitas PLTS di University Teknologi Mara, Malaysia, berlokasi di negeri Pahang. Ini dia punya kapasitas 61 MW DC, ya. Kemudian konverter ke AC 50 MW, jumlah panelnya 180.000 panel. Ya. Ini yang menghebohkan karena ini punyanya universitas, bukan punya perusahaan. Jadi universitas yang memiliki fasilitas ini, kebetulan universitas itu dihibahkan tanah oleh kerajaan Malaysia, kemudian mereka membangun ini. Kemudian yang paling menarik adalah bagaimana mekanisme bisnis dan investasinya. Universitas tidak punya modal. Ya. Jadi universitas itu hanya menerima ya dari holding energy company yang mereka miliki, mereka bangun, kemudian membayar kembali berdasarkan meteran yang ada di yang tertera di situ. Ya. Sensei. Oke, jadi terakhir ini perlu ada kesiapan juga, kesiapan grid dalam membeli energi ya. Kalau misalnya fasilitas seperti ini perlu dukungan dari PLN ya, teman-teman di PLN. Kalau di sana standarnya itu ya, kalau di atas 10 megawatt, maka PLN harus bisa menyediakan pembangkit yang bisa mengikuti momen inersia daripada sistem ini ya, karena ini kan tidak punya momen inersia. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa memberikan insight baik kita semua, nanti kita bisa diskusi lebih jauh sebentar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sensei Safarudin. Iya.